Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Furqan Azhari dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dengan NIM 50092300070. Dalam dibuatnya video ini saya akan menjalankan tugas atau mengerjakan tugas presentasi makalah secara online ya. Untuk tugas makalah ini yang berjudul tentang life cycle product. Bahwasanya life cycle product ini populerkan oleh Levitt pada tahun 1978 yang setelah penggunaannya lalu dikembangkan oleh para ahlinya. Pada dasarnya siklus hidup produk pada tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk melalui perkenalan kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur suatu produk atau produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar atau di market. Nah, ini adalah menjelaskan penjualan dari melalui perkenalan, perkembangan, dan kedewasaan sampai ada yang namanya suatu penurunan. Nah, menurut Basus Swasta, daur hidup produk itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap introducing atau tahap perkenalan, di mana dalam tahap perkenalan barang melalui dipasarkan ke dalam jumlah yang besar meskipun penjualannya belum sesuai. Barang yang dijual juga dasarnya harus benar-benar baru yang dikarenakan masih dalam keadaan tahap permulaan dan biasanya ongkos yang dikeluarkan ini juga tinggi, terutama biaya periklanan atau promosi. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu tahapan grow atau tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini, penjual serta juga laba akan meningkat dengan sangat pesat disebabkan karena permintaan yang sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sudah sangat mengetahui produk yang bersangkutan. Maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya di dalam laba persaingan. Nah, lanjut pada tahapan yang ketiga yaitu tahapan kedewasaan, di mana tahapan kedewasaan ini kita juga semua dapat melihat bahwa penjual masih meningkat serta juga pada tahap berikutnya tetap dalam tahap ini laba produsen atau laba pengecer mulai turun. Persaingan pada harga menjadi sangat tajam sehingga suatu perusahaan perlu memperkenalkan produktivitas dengan kreativitas model yang baru. Nah, di sini ada tahapan yang terakhir yaitu tahapan deadline atau tahap kemunduran, di mana di sini akan ada masanya suatu produk itu akan terjadinya turun. Hampir semua macam jenis barang yang dihasilkan suatu perusahaan selalu mengalami penurunan walaupun jumlah pesaing yang sudah berkurang, namun pengawasan biaya sangat penting disebabkan karena permintaan sudah jauh menurun. Jika barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa digantikan dengan barang yang baru, maka perusahaan tersebut
hanya dapat beroperasi di suatu pasar tertentu yang sangat terbatas. Alternatif yang bisa dilakukan oleh manajemen di saat penjualannya mulai menurun, mungkin ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu memperbaharui barangnya atau memperbaharui seperti fungsi-fungsinya. Dan yang kedua, meninjau kembali serta memperbaiki program pemasaran dan juga produksinya agar lebih efisien. Dan cara yang ketiga yaitu menghilangkan ukuran, warna serta juga model yang kurang baik. Nah, mungkin di sini ada revisiannya. Dan yang keempat yaitu mengurangi sebagian jenis barang untuk dapat mencapai laba optimum pada barang yang telah ada. Yang terakhir yaitu membuat kreativitas baru. Mungkin segitu yang saya bisa sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena sikapnya saya masih belajar, untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.